Halo semuanya, kali ini kita akan mengunjungi dan mengenal kebudayaan Kasepuhan Cicarucup yang berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Setelah mendapatkan izin dari kecamatan, kami melanjutkan meminta izin ke kantor Desa Neglasari. Kami melanjutkan perjalanan ke Desa Kasepuhan. Jarak dari jalan raya kurang lebih 200 meter. Kendaraan roda 4 hanya bisa sampai di kantor Desa Neglasari. Dan inilah jalan yang akan kita tempuh. Kita akan melewati rumah warga setempat, menempuh jalan kecil yang berliku, juga melewati kolam ikan. Tak lama kita telah sampai di Desa Kasepuhan Cicarucup. Wah, sangat bersih sekali bukan? Siapapun yang ingin datang ke sini pasti diterima dengan ramah dan tidak terlalu ketat. Kami dibantu oleh RT setempat untuk bertemu dengan Kasepuhan. Kami diarahkan ke tempat wakil Kasepuhan, karena kebetulan Kasepuhan sedang tidak ada di tempat. Ini adalah rumah tradisional atau rompok adat. Kondisinya tampak tua karena memang sudah berumur. Namun tetap berdiri kokoh meskipun terbuat dari bahan baku kayu dan bambu. Wah, adem banget ya. Dan berikut ini adalah wawancara kami bersama dengan Kasepuhan. Selain bertani padi, paling kalau di sini itu tambang sih. Tambang ya? Ada tambang. juga tambang. Ada juga yang keluar dari kampung seperti usaha ke kota, pegawai PNS juga ada. Jadi kalau secara administrasi sih belum termasuk kampung adat ya, atau desa adat. Ada juga kan yang berstatus desa adat. Jadi kalau yang sudah desa adat itu jadi aturan dari pemerintah itu, dari pemerintahan desa itu pasti melibatkan adat. Nah, kalau di sini belum. Jadi pemerintahan desa. Kalau Kasepuhan khusus mengurus tentang adat istiadatnya. Jadi kalau Kasepuhan Cicarucup itu termasuk induk Kasepuhan. Jadi seperti kayak Cisungsang, itu kayak Cipta Gelar, atau yang sekarang berubah nama jadi Gelar Alam. Oh, Gelar Alam. Ya kan udah pindah dari yang semula, bergeser lah, bukan pindah, bergeser. Jadi kalau Kasepuhan Cicarucup itu ya kayak induk Kasepuhan, punya dari tiap kampung itu punya wakil Kasepuhannya. Contoh model di sini ada di sebelah sana, misal Kampung Cibadak, Warung Banten gitu ya. Dan termasuk paling banyak juga rendangannya atau wakil Kasepuhannya. Cicarucup itu kurang lebih secara, kalau yang terdaftar itu kurang lebih 250 wakil sesepuh dari tiap kampung. Itu mencakup Kabupaten Sukabumi, Bogor, Kabupaten Lebak, sama Kabupaten Pandeglang. Jadi gimana sejarah dari tiap leluhurnya gitu, dari sananya kemana gitu, menyepuhkannya gitu, atau kalau di sini sebut ngolot kena kemana gitu. Iya. Jadi tergantung silsilahnya atau asal mulanya. Jadi terhitung paling banyak sih di sini.
Ya, jadi rutinitasnya itu ada. Terutama masalah dalam hal tradisi mengolah padi. Mengolah padi mulai dari mau menanam padi sampai sampai panen itu ada tradisinya masing-masing. Mulai dari misal yang pertama ada tradisi nyarita mau melah pare gitu. Terus nanti juga ada tradisi ngabeberes pare umur 3 bulan. Terus ada lagi nih mau istilahnya berbunga itu mau berbuah gitu. Kalau di sini disebutnya mapag pare panyiraman. Terus ada lagi pas mau panen, ada lagi beberes mau ngumpulkan atau mau panen. Mau panen. Terus setelah itu ada lagi tradisi ini nganyaran. Nganyaran itu mau pertama kali mau menumbuk padi itu. Padi yang hasil yang sekarang. Itu pertama kali itu namanya itu nganyaran. Terus ada lagi yang disebut pongokan setelah panen atau masa istirahat, atau istilahnya itu kayak kalau mungkin diibaratkan kayak agama Hindu itu ada yang tradisi nyepi gitu ya, gitu. Nah kalau di sini bedanya nggak boleh mengolah tanah, nggak boleh itu ya, itu selama 1 minggu gitu setelah panen. Iya, setelah panen. Nanti ditutup sama rasul atau yang disebut serentahun. Setelah serentahun balik lagi mau menanam padi lagi, terus aja gitu. Oh gitu ya. Jadi perputarannya gitu. Selain itu juga ada tradisi yang rutinitas tiap tahun itu ada di bulan Mulud. Nah, bulan Mulud itu ada yang namanya pantrang setiap hari Selasa. Kalau pantrang itu biasa tidak boleh menggunakan perkakas tani, tidak boleh membolak-balikan tanah, gitu. Tidak boleh mengambil air langsung dari sumber airnya buat minum atau buat masak, kecuali buat mandi, buat nyuci itu nggak apa-apa. Khusus yang sekiranya bakal kita konsumsi itu nggak boleh. Jadi harus disediakan sebelum hari Selasanya. Itu hari Seninnya itu harus ada persediaan. Itu setiap 4 Selasa di bulan Mulud. Itu kalau ibaratnya ada juga di secara agama itu ada tradisi yang disebut Rebawakasan gitu. Jadi kayak tolak bala gitu. Nah itu tujuannya kayak gitu. Itu setiap di bulan Mulud. Kalau pantrangan-pantrangan selain itu sih ada juga yang kayak pantrangan dalam bertani setiap hari Minggu, Jumat, terus tanggal 15, tanggal 30 itu nggak boleh mengolah padi gitu. Khususnya mengolah untuk menanam padi gitu di sawah. Kalau selain itu mah di hari Minggu, Jumat tanggal 15.30 kalau untuk mengolah kayak misalkan ke kebun itu boleh. Jadi ini khusus untuk mengolah sawah untuk menanam padi itu nggak boleh. Ada huma nggak di rumah? Ada juga. Di sini emang nggak kayak di kan kalau Baduy itu kan, kalau Baduy kan khusus huma gitu kan. Nah, kalau di sini emang huma juga pokok di sini juga. Khususnya Kasepuhan itu emang selain di sawah di huma juga wajib. Kalau untuk lingkungan ini kan tadi kalau lewat sana kan ada kali yang ini ya, kali kecil itu kan. Nah dari kali ke sini, nah itu istilahnya kampung asalnya. Pertama kali ada rumah itu di sini. Jadi dari sana ke sini itu mencakup Kasepuhan sama pembantu-pembantunya.
kayak misalkan juru basa. Juru basa itu kalau diibaratkan itu sebagai wakil sesepuhnya, wakil dari abah. Turun lagi ada, jadi itu tuh turunan apa namanya, turun temurun gitu. Ada juru basa, terus ada amil sepuh gitu, amil turunan. Amil kalau di sini amil itu fungsinya untuk mengurus masalah, istilahnya kalau misalkan ada yang meninggal, terus ada keperluan di kasepuhan, misalkan kan kayak syukuran gitu kan, kayak tahlilan gitu. Kayak mau apa namanya, mau kita menanam padi, terus istilahnya harus selamatan. Itu fungsinya untuk amil kasepuhan, amil turunan. Jadi gini, kalau untuk yang bisa disebutkan itu cuman ada 5 keturunan sampai sekarang. Gitu. Kesananya mah nggak bisa disebutkan. Jadi kalau umur kasepuhan itu mungkin bukan ratusan tahun lagi, mungkin ribuan. Jadi istilahnya kan tiap generasi misal menduduki di kasepuhan ada yang nyampe puluhan tahun, ada regenerasi turun temurun. Di daerah sini masih taat, masih ini. Jadi emang fungsi kasepuhan kan mengatur, pokok utamanya itu mengatur dalam hal pertanian. Jadi malah kasepuhan itu sebagai mitra pemerintah, mitra pertanian. Jadi di sini itu hanya menanam 1 tahun sekali. Kan kalau yang mohon maaf ya, yang sudah tidak memegang tradisi kan seperti bayah ke sana kan. Jadi sistemnya itu bukan tradisi lagi, bukan tradisi menanam padi, tapi suatu kebutuhan ekonomi. Jadi kan kalau di sini hasilnya itu nggak dijual belikan, gitu, disimpan di leit. Malah kan secara istilahnya ilmu, kalau mungkin ilmu pertanian kan lebih efektif 1 tahun sekali sebenarnya. Jadi untuk menghilangkan hama dulu kan. Malah di sini juga kan jenis padi kan bervariasi. Ada yang misalkan umurnya 3 bulan sudah mulai panen, ada yang 5 bulan sampai 6 bulan gitu. Itu beda-beda itu? Iya, beda-beda. Makanya dalam pertama menanam itu harus ada jarak dulu. Terus ada jarak antara yang umur padi 3 bulan sama yang 5 bulan gitu. Jadi pas panen itu serentak. Nggak boleh misal yang duluan udah panen gitu ya. Gitu, yang umur 3 bulan, yang 5 bulan belum panen kan, jadi imbasnya ke yang belum panen ininya, hamanya. Jadi harus ada jarak dulu antara yang masa panennya 5 bulan sama yang 3 bulan, itu harus ada perbedaan. Emang ada sih di sini, ada yang memakai padi yang umur 3 bulan, ada yang 5 bulan, karena kan lihat situasi airnya. Ada yang airnya subur, ada yang mengandalkan musim hujan juga. Kalau untuk menumbuk padi emang udah mulai modern sekarang. Cuman tapi itu tadi masih ada gitu? Masih ada lisung, masih ada gitu, yang ditumbuk gitu. Cuman itu tadi yang pertama kali kita mau menumbuk padi nganjaran atau untuk hasil padi yang sekarang, sebelum ke penggilingan itu memang harus ada yang ditumbuk dulu syaratnya. Iya. Baru misalkan ada sisanya mau di ini. Itu pun nggak sembarangan. Nah, setelah ditumbuk di penggilingan harus rasul gitu. Kalau di sini disebutnya rasul, beberes. Setelah berbincang bersama wakil kasepuhan, kita akan menelusuri bagian yang lain. Kalau ada acara seraan tahun,
Lesung ini memiliki fungsi untuk memisahkan kulit gabah dari beras secara mekanik.